Menuju ke Seko pada saat jalannya sedang macet-macet. Nah, seperti ini guys, kita bisa melihat dalam video ini bagaimana motor-motor ini dengan muatan kakao dan kopi begitu kesulitan melalui jalan ini hanya untuk sekedar mengangkut hasil bumi mereka untuk dijual ke kota. Yang mengangkut hasil bumi mereka biasanya mereka sendiri, tetapi kalau mereka tidak mampu, mereka akan membayar ojek untuk mengangkut ke kota. Biasanya biaya ojek untuk kakao sebesar Rp10.000 per kilogram atau Rp7.000 per liter. Para tukang ojek biasanya bisa membawa sekitar 100 kg hingga 200 kg sekali jalan. Biaya ojek untuk manusia biasanya berkisar antara 600.000 hingga 1 juta rupiah sekali jalan. Kadang juga lebih. Saya pernah membayar 1.500.000 rupiah sampai ke Seko Tengah. Naik turunnya biaya ojek biasanya dipengaruhi oleh kondisi jalan. Pada saat jalannya agak bagus, ongkos ojeknya tentunya akan lebih murah. Dan begitu pula sebaliknya. Biasanya pada musim hujan biaya ojeknya itu akan lebih mahal karena kondisi jalan pasti sangat jelek. Orang-orang biasanya akan kaget mendengar biaya ojek ke Seko. Tapi itu sebanding ya dengan perjuangan melalui jalurnya. Karena biasanya dalam perjalanan pasti ada saja alat-alat motor yang rusak dan itu harus diganti. Ojek yang dari kota biasanya membawa tabung gas, kemudian ayam potong, ikan, kemudian bahan-bahan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya juga pernah bertemu ojek dengan muatan babi dan itu akan dijual ke Seko. Muatan motor ojek ini sangat berat sehingga pada saat melalui jalan-jalan yang ekstrim biasanya itu akan dikawal guys, karena salah sedikit ban depannya akan terangkat dan dia akan terjatuh. Nah, ke Seko juga sebenarnya ada mobil truk yang bisa tembus sampai ke Seko, tetapi butuh berhari-hari dalam perjalanan, kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang juga sebulan. Sebagian masyarakat Seko menjual langsung hasil pertaniannya kepada pedagang yang datang ke Seko. Nah, kadang juga tukang-tukang ojek ini beralih profesi menjadi pedagang. Ada juga guru yang menjadi pedagang. Jadi mereka menampung hasil pertanian masyarakat Seko kemudian dijual ke kota. Tak tanggung-tanggung guys, para pembeli kakao di Seko biasanya berkunjung dan membeli langsung ke kebun warga karena pada saat musim kakao tiba, masyarakat Seko langsung mengeringkan kakaonya di kebun. Setelah itu dimasukkan ke dalam karung. Kemudian datanglah pedagang untuk membeli langsung kakao mereka di kebun. Itu bagi yang ingin menjual langsung di kebun ya. Dan kalian tahu kebunnya itu ada yang jauh guys. Kita butuh berjam-jam untuk berjalan kaki ke sana. Kemudian jalan menuju ke sana itu juga ekstrim guys. Ada yang melalui penurunan, kemudian pada saat kembali kita akan melalui pendakian. Ada juga yang perginya kita melalui pendakian, kemudian pulangnya kita melalui penurunan. Jarak dari rumah menuju ke kebun mereka sekitar 500 meter hingga 5 km atau ada juga yang 6 km bahkan lebih. Jadi kesibukan masyarakat Seko sehari-harinya biasanya ke kebun ataupun ke sawah. Nah, ini adalah motor ojek yang kesulitan melalui jalan ini yang biasanya kami istilahkan sebagai jalan terowongan karena jalannya itu sudah membentuk parit yang sangat dalam. Bayangkan saja kaki tukang ojeknya tidak bisa turun ke bawah guys ya. Di sepanjang jalan terowongan ini kaki tukang ojeknya akan selalu diangkat dan berada di atas seperti ini. Dan ini